Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin shadaqah." Setiap kebaikan menjadi sedekah. Termasuk perbuatan ma'ruf atau kebaikan adalah ibadah mahdoh, ibadah murni atau disebut ubudiyah, yaitu ibadah yang berupa sholat, puasa, haji, umrah, wirid. Yang termasuk wirid yaitu membaca Al-Quran, zikir yaitu mengucap tasbih, takbir, tahmid, tahlil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, itu termasuk zikir. Juga termasuk wirid, yaitu membaca Al-Quran, istighfar, sholawat. Termasuk wirid adalah doa. Semua itu yang disebut dengan ibadah mahdoh. Melakukan ibadah mahdoh ini sama dengan kita telah bersodakoh kepada diri sendiri. Dan bisa juga dikirim pahalanya untuk orang lain, terutama orang yang terdekat, dengan diakhiri mengucap Rabbana taqabbal sawaba zalika. Ya Tuhan kami, terimalah amal kami tersebut, dan dikirim pahalanya. Ila disebut namanya, itu mengirim pahala. Biasa mengirim pahala dengan membaca surat Al-Fatihah atau dengan ibadah apapun, maka itu termasuk sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalakum, sungguh bagi kalian, bikulli tasbihatin sodakotan. Setiap ucapan tasbih itu termasuk sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap ucapan takbir termasuk sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap ucapan tahmid, memuji Allah, itu termasuk sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah itu termasuk sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan bahkan pada kemaluan seseorang di antara kalian itu termasuk sedekah. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, itu seperti kita sudah bersedekah. Juga alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bahkan termasuk sedekah adalah ketika bertemunya kemaluan laki-laki, yaitu ke suami dengan istrinya. Itu termasuk sedekah. Ini yang disebut dengan sedekah batiniyah, sedekah batin. Ya. Jadi sedekah batin itu berupa ibadah mahdoh. Juga termasuk sedekah batin itu adalah persetubuhan antara suami dan istri. Kemudian dalam hadis lain, an Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis shadaqati. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan suara keras seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan. Wal musirri bis shadaqati. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan suara pelan itu seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, dan Hakim. Kemudian kita bisa juga mengirim doa kepada orang yang sedang terkena musibah, supaya Allah memberikan kemampuan kepadanya untuk bisa bersabar, supaya Allah memberikan jalan keluar dari kesulitannya, supaya Allah mengganti apa yang hilang darinya.
Mendoakan orang yang terkena musibah itu termasuk sedekah batin. Mendoakan orang yang berjuang untuk mencapai cita-citanya agar ia segera atau cepat atau lambat bisa mencapai apa yang dicita-citakannya, itu termasuk juga sedekah. Saya sebut sedekah batin. Jadi mendoakan orang lain yang membutuhkan hajat, membutuhkan doa kita itu termasuk sedekah. Mendoakan diri, mendoakan keluarga itu termasuk sedekah. Di tengah masyarakat banyak orang yang amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Amar ma'ruf ini termasuk sedekahul ilmiah, sedekah ilmu. Dia dengan ilmunya menyampaikan. Namun di tengah masyarakat tetap banyak orang yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan, melainkan hanya sedikit. Maka untuk mereka yang sedikit amal ini perlu untuk mendapatkan sedekah dengan dikirim pahala. Di tengah masyarakat juga banyak orang yang mencegah kemungkaran dengan tenaganya, dengan kekuatannya, dengan jabatannya. Namun tetap banyak orang yang tidak bisa meninggalkan kemungkaran. Banyak orang yang melakukan kemungkaran. Maka untuk mereka perlu kita doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya, agar Allah memberikan hidayah, petunjuk, agar Allah memberikan taufik untuk bisa meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan, dan bisa menjadi orang yang taat beribadah. Maka Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirul Asrar menjelaskan bagi orang yang uzlah, yang menyendiri, yang fokus dengan ibadah mahdoh, diwajibkan untuk menjadikan setiap amalnya dikirim pahalanya untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang Islam. Jika kita beribadah, apapun bentuk ibadahnya, kemudian diakhiri dengan mengucap Rabbana taqabbal sawaba zalika ila, ya Allah terimalah pahala amal tersebut dan dikirimkan untuk, kita sebut nama orang yang kita kirim, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Istighfar untuk diri sendiri minimal atau diusahakan sehari 100 kali. Kita mengucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian perlu kita beristighfar untuk kedua orang tua dengan ucapan Rabbighfir wali walidayya, atau dengan ucapan li abi wa ummi astagfirullah, li abi wa ummi astagfirullah, li abi wa ummi astagfirullah. Begitu sampai 100 kalau mungkin setiap harinya secara istiqomah. Maka orang yang biasa mendoakan kedua orang tua agar Allah mengampuni dosa-dosanya, itu termasuk ciri anak yang soleh, ciri anak yang solihah. Wallahu a'lam bishawab.